Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayumani Aprilia Astuti dari kelas 4F dengan nomor absen 15. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah materi mengenai penanaman konsep operasi hitung pecahan bilangan. Benda konkret sebagai alat peraga penanaman konsep pecahan. Untuk menanamkan konsep pecahan di sekolah dasar, guru dapat menggunakan yang pertama, pemilihan benda yang ada di sekitar siswa. Benda yang dipilih hendaknya sering ditemui oleh siswa dalam lingkungan atau kehidupan mereka. Jika guru memilih benda yang asing, maka perhatian siswa akan tertuju pada benda tersebut, bukan pada konsep yang akan diajarkan. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan buah kiwi, maka siswa akan memperhatikan buahnya ketimbang memperhatikan bagian-bagian yang dibagi sebagai bagian dalam pengajaran konsep pecahan. Yang kedua, pilih benda yang mempunyai bentuk teratur. Setelah menentukan benda yang akan dipakai dari lingkungan pergaulan siswa, langkah berikutnya adalah memilih benda yang teratur, artinya memudahkan guru dalam membagi-bagi bentuk tersebut. Benda konkret yang bentuknya teratur misalnya pita, seutas tali, apel, dan kue. Mengajarkan pecahan tidak hanya menyangkut mentransfer ide-ide matematika, metode, dan konsep, tetapi itu lebih merupakan cara untuk mendefinisikan pecahan sebagai proses asal-usul, terjadinya dan pengembangan atau bertahap. Dimulai dengan menghubungkan suatu topik matematika dengan kehidupan nyata atau apa yang sekarang kita dapat menempatkan dalam paradigma genesis kontekstual. Siswa membangun konsep-konsep matematika mereka sendiri. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah kue tart berbentuk lingkaran. Kue tart ini kita potong menjadi 4 potongan yang identik atau sama persis. Kemudian, kita makan satu potongan kue tersebut. Besarnya satu potongan kue itu kita sebut 1/4 atau 1/4, ditulis seperti gambar. Sebagai catatan, kalau kue tart tersebut kita potong menjadi 6 potongan yang identik, maka besarnya satu potongan kue itu kita sebut 1/6. Kalau kue tart tersebut kita potong menjadi 10 potongan yang identik, maka besarnya satu potongan kue itu kita sebut 1/10. Notasi pecahan satuan, pecahan-pecahan setengah, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, dan seterusnya itu ditulis sebagai berikut. Silakan perhatikan gambar. Contoh kedua, misalkan Jenny mempunyai 8 buah apel, 1/4-nya diberikan kepada Resi. Berapakah banyak apel yang Resi terima? Apelnya ada 8 buah. 1/4 bagiannya kita bisa memperoleh setelah membaginya menjadi 4 kelompok yang sama banyaknya. Perhatikan gambar. Masing-masing kelompok itu menyatakan 1/4 bagian dari keseluruhan. Ada beberapa apel pada masing-masing kelompok. Ada 2 apel. Jadi, 1/4 bagian yang diterima Resi adalah sebanyak 2 apel. Lalu kita akan masuk ke operasi hitung pecahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan biasa. Menjumlahkan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut dengan angka yang dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Seperti berikut, 8/14 ditambah 4/14 sama dengan 12/14. Namun, apabila bilangan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Seperti contoh,
2/3 ditambah 3/5 sama dengan 10/15 ditambah 9/15 sama dengan 19/15. Sebagai catatan, cara untuk menyamakan kedua pembilang yang memiliki penyebut dengan angka berbeda adalah dengan menggunakan operasi KPK, di mana KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Baik penyebut maupun pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama dan hal ini hanya berlaku apabila dua pembilang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda. Penjumlahan pada bilangan pecahan campuran disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga, untuk dapat menjumlahkan bilangan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sebagai contoh, 2/3 ditambah 3/5 sama dengan. Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah. 2/3 sama dengan 2R3 per 1R3 plus 2/3 sama dengan 8/3. 3/5 sama dengan 3R5 per 1R5 ditambah 3/5 sama dengan 18/5. Selanjutnya, karena penyebutnya beda, maka harus disamakan. Setelah masing-masing pecahan campuran sudah diubah menjadi pecahan biasa dan memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka Anda dapat langsung menjumlahkan kedua pecahan tersebut. 8/3 ditambah 18/5 sama dengan 40/15 ditambah 54/15 sama dengan 94/15 sama dengan 64/15. Kemudian kita masuk ke pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya, konsep pengurangan bilangan pecahan biasa sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa, di mana Anda tinggal mengurangi pembilangnya saja. Sebagai contoh, 8/14 dikurangi 6/14 sama dengan 2/14. Namun, apabila bilangan yang akan dikurangi memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Sebagai contoh, 1/2 dikurangi 2/6 sama dengan 6/12 dikurangi 4/12 sama dengan 2/12. Cara untuk menyamakan kedua pembilang yang memiliki penyebut dengan angka berbeda adalah dengan menggunakan operasi hitung KPK, di mana KPK dari 2 dan 6 adalah 12. Baik penyebut maupun pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama dan hal ini hanya berlaku apabila dua pembilang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda. Pengurangan bilangan pecahan campuran disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga, untuk dapat mengurangi bilangan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sebagai contoh, 4/1/2 dikurangi 2/1/4 sama dengan. Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah. Silahkan perhatikan gambar. Selanjutnya, karena penyebutnya beda, maka harus disamakan. Setelah masing-masing pecahan campuran sudah diubah menjadi pecahan biasa dan memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka Anda dapat langsung mengurangi kedua pecahan tersebut. 9/2 dikurangi 9/4 sama dengan 18/4 ditambah 9/4 sama dengan 9/4. Hasil akhirnya adalah 21/4. Selanjutnya, kita masuk ke perkalian bilangan pecahan. Yang pertama, perkalian bilangan pecahan biasa.
Mengalihkan bilangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Silakan perhatikan gambar. 2/7 dikali 5/3 sama dengan 2 dikali 5/7 dikali 3. Mendapatkan hasil 10/21. Yang kedua, perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalihkan pembilang dengan bilang bulat kemudian dibagi dengan penyebut. Sebagai contoh, 9/4 dikali 3 sama dengan 9 dikali 3/4. Mendapatkan hasil 27/4. Yang ketiga, perkalian bilangan pecahan campuran. Cara menghitung perkalian bilangan pecahan campuran sama dengan menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Namun, sebelum mengalihkan kedua bilangan, Anda harus terlebih dahulu mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Silahkan perhatikan gambar. 1, 2/3 dikali 2, 1/4 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 2/3 dikali 2 dikali 4 ditambah 1/4. Mendapatkan hasil 3 plus 2/3 dikali 8 plus 1/4 sama dengan 5/3 dikali 9/4 sama dengan 5 dikali 9/3 dikali 4 sama dengan 45/12. Kemudian disederhanakan menjadi 9/12 dan mendapatkan hasil akhir 3/4. Kemudian yang terakhir, pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya, pembagian bilangan pecahan sama dengan perkalian. Namun yang membedakan adalah pada pembagian bilangan pecahan, posisi pembilang dan penyebut dibalik. Berikut adalah contohnya. 2/3 dibagi 4/6 sama dengan 2/3 dikali 6/4 sama dengan 12/12 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan pecahan campuran. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian bilangan pecahan campuran adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Caranya adalah mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Seperti gambar, silahkan diperhatikan. 5 1/2 dibagi 3 1/3 sama dengan dalam kurung 2 dikali 5 ditambah 1/2 dibagi dalam kurung 3 kali 3 dalam kurung tutup ditambah 1/3 sama dengan 11/2 dibagi 10/3 sama dengan 11/2 dikali 3/10 sama dengan 3/20 dan mendapatkan hasil akhir 1/13/20. Nah, demikian yang dapat saya sajikan dalam materi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya harap materi yang saya sajikan bermanfaat untuk kedepannya. Om Santi 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 Om.